Adik memikul semen seberat ratusan kilo di lokasi proyek, sementara sang kakak mengelola kekayaan bernilai ratusan miliar. Suatu hari sekretaris bergegas masuk ke kantor, mengabari bahwa dia akhirnya menemukan adik kakaknya yang telah lama hilang. Untuk menguji watak sang adik, sang kakak sengaja menyamar sebagai buruh bangunan, dan berkata mulai sekarang ingin bergantung pada adiknya untuk hidup. Tak disangka setelah mendengar itu, ekspresi adiknya langsung berubah, lalu diam-diam berbalik dan pergi. Kakaknya mengira dia malu atau menolak dirinya. Hatinya pun merasa kecewa. Namun tak lama kemudian, sang adik kembali dengan tergesa membawa seekor ayam betina tua, sambil menyerahkan keranjang. Sambil berkata ingin membawa kakaknya menemui mandor untuk mencari kerja. Di perjalanan adiknya jujur mengatakan meski dirinya tidak punya kemampuan, asalkan dia masih bisa makan, maka dia takkan membiarkan kakaknya kelaparan. Setibanya di lokasi proyek, adik menyerahkan keranjang kepada mandor proyek, berharap bisa membantu kakaknya mendapatkan pekerjaan. Namun saat sang kakak menoleh, dia kaget melihat di bawah ayam itu ternyata tersembunyi segepok uang tunai. Melihat uang hasil kerja keras adiknya hilang begitu saja, ekspresi kakak langsung berubah tegang. Dia langsung memarahi adiknya karena dianggap menyuap. Tapi mandor proyek justru marah besar. Dengan cepat menyuruh adik membawa kembali keranjangnya, dan mengatakan mereka tak usah kerja di sana lagi. Tanpa mereka tahu, proyek ini ternyata merupakan salah satu milik kakaknya sendiri. Adik yang panik segera minta maaf, menjelaskan bahwa kakaknya baru datang dan belum paham aturan, lalu kembali menyerahkan keranjang itu. Tapi mandor tetap keras kepala, langsung menyuruh mereka membawa barang dan pergi. Saat itu manajer proyek mendengar kejadian dan segera datang. Adik langsung maju memohon keringanan, tapi diberitahu bahwa sekarang aturannya berubah, harus bawa 2 ekor ayam. Namun manajer tetap bersikap santai. Tapi bagi para buruh, itu sama saja dengan gaji 1 tahun mereka. Demi mendapatkan pekerjaan untuk kakaknya, adik terpaksa menawarkan gaji 6 bulan yang belum dibayarkan sebagai ganti. Kakak yang mendengar itu langsung berubah ekspresi. Diam-diam mengirim perintah kepada sekretaris, meminta perusahaan segera mengirim tim untuk inspeksi mendadak. Sementara itu, seorang pekerja tua tak tahan lagi dan berlutut meminta pembayaran gaji, mengatakan orang tua di rumah butuh biaya berobat. Lalu langsung membungkuk hormat di depan manajer. Namun manajer hanya saling berpandangan dengan mandor. Mandor pun mulai memukul pekerja tua itu. Setelah itu manajer berpura-pura menenangkan, sambil berpura-pura membela para buruh. Kemudian manajer malah mulai mengeluh pada para buruh. Para buruh yang mendengar itu, tak enak hati dan tidak berani bicara lagi. Namun kakak tak bisa menahan diri lagi. Langsung bertanya kenapa manajer bisa pakai pakaian bermerek tapi tidak bisa bayar gaji pekerja. Mandor yang melihat itu mencoba mengusir semua orang. Tapi setelah kakak bicara, kedua bersaudara itu pun jatuh ke dalam bahaya. Tiba-tiba telepon berdering. Manajer mendapat kabar bahwa pusat perusahaan akan melakukan inspeksi. Dia pun buru-buru menyuruh orang mengisolasi kedua saudara itu, dan berusaha menutup-nutupi masalah tersebut. Tak lama kemudian, sekretaris tiba di lokasi. Begitu turun dari mobil langsung bertanya apakah ada pegawai baru yang melapor. Manajer langsung bohong dan bilang mereka gagal dalam seleksi. Sementara di sisi lain, dua bersaudara itu berusaha kabur, tapi justru kembali dipukuli oleh mandor. Dan manajer malah menyuruh orang berpura-pura berterima kasih pada dirinya dan perusahaan. Namun saat sekretaris hendak berbicara, jendela kaca tiba-tiba pecah.